Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kesempatan kali ini kita kembali lagi mempelajari buku sekolah sahabat kita di hari Selasa yang berjudul Lahirnya Penginjilan. Terdapat di dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Sebelum daripada itu, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan mempelajari kembali buku sekolah sahabat-Mu di hari Selasa. Kiranya Engkau berkati kami masing-masing yang akan mendengarkannya, dan juga begitu hamba yang akan menyampaikan buku pelajaran sekolah sahabat-Mu ini, kiranya hamba dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Berikan kepada kami akal budi, bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang Engkau maksudkan di sini. Inilah doa pengharapan kami berdoa dalam Yesus, amin. Lahirnya penginjilan. Di bagian akhir kitab Yesaya ada seseorang laki-laki yang membawakan kabar baik untuk Yerusalem, yang dimana terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-27 dan juga Yesaya 52 ayat yang ke-7. Disitulah awalnya penginjilan dilakukan menurut sekolah sahabat di hari Selasa ini, Bapak Ibu. Awalnya penginjilan itu dikarenakan oleh pembebasan bangsa Israel dari penawanan bangsa Babel. Dalam Mazmur Daud 68, Daud memuji Allah karena Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Mazmur 68 ayat 6. Di dalam penerapan ayat ini itu untuk keluarnya bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Sementara itu, di Perjanjian Baru menerapkan Yesaya 40 ayat yang ke-3 sampai 5 kepada Yohanes Pembaptis, yaitu seorang yang mempersiapkan jalan bagi Kristus, firman Allah yang kekal, sebagai wujud kehadiran Tuhan dalam bentuk manusia yang tinggal di antara umatnya. Bahkan sebelum Yohanes, orang lain telah menyampaikan kabar baik kedatangannya. Di antara mereka yang mula-mula memberitakan kabar baik ialah Simeon dan Hana yang sudah lanjut usia. Hana, seorang nabiah, adalah yang pertama kali mengumumkan di depan umum, yaitu di Gunung Bait Suci, kepada penduduk Yerusalem bahwa Tuhan sudah datang. Di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem." Inilah kelahiran penginjilan Kristen seperti yang kita ketahui sama-sama, yaitu pemberitaan Injil, kabar baik bahwa Yesus telah datang membawa keselamatan. Manusia bagaikan rumput, tetapi firman Allah yang menjadi manusia kekal selama-lamanya. Gambaran apakah yang boleh kita simpulkan di pelajaran hari Selasa ini? Seperti yang sudah ceritakan, bahwa di hari Selasa ini menggambarkan sejarah pada masa lampau ketika bangsa Israel masih di dalam penawanan oleh bangsa Babel, lalu mereka telah keluar oleh karena tuntunan daripada Allah. Di sini terdapat puji-pujian yang dilakukan oleh Mazmur Daud. Apa yang boleh dapat kita terapkan di dalam kehidupan dalam masa kini? Yang dimana pada saat ini kita sama-sama merasakan
kesesakan, yaitu kita sama-sama merasakan wabah yang sama, yaitu COVID-19. Banyak keluhan-keluhan, banyak PHK yang telah dilakukan, banyak perusahaan yang bangkrut. Tentunya kita mengalami kesesakan yang sama. Bagaimana caranya kita boleh keluar daripada kesesakan itu? Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, kita terus melakukan penginjilan. Tugas kita ialah meneruskan penginjilan yang sudah diturunkan secara menurun. Seperti di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yang kita perlukan ialah penggembalaan daripada Tuhan. Yang kita perlukan adalah penyerahan diri sepenuhnya, Bapak Ibu. Jikalau kita sudah percaya di dalam masa kesesakan ini, maka dari itu kuatkan iman kita terhadap Tuhan, sehingga kita boleh lepas dari kesesakan ini, yaitu untuk bertemu kepada Tuhan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sekian sekolah sahabat yang saya bawakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.